Magelang yang biasanya tenang mendadak dikejutkan oleh sebuah kabar mengganggu. Seorang pria bernama Hendra Saputra, tukang kayu berusia 35 tahun yang dikenal ramah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak sejak akhir Agustus 2023. Hendra bukanlah tipe orang yang suka membuat masalah. Ia sehari-hari bekerja dengan tangannya yang terampil, menerima pesanan lemari, meja, atau kusen untuk tetangga dan kenalan. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok sederhana yang senang membantu, bahkan tak jarang ia memberi diskon pada pelanggan yang kesulitan ekonomi. Karena itu, ketika ia mendadak tak terlihat lagi, warga sekitar merasa janggal. Namun, yang paling aneh, justru sikap sang istri, Lestari Putri. Setiap kali ditanya tetangga tentang keberadaan Hendra, jawabannya selalu singkat dan datar. Dia kerja di luar kota, jangan banyak tanya. Tidak ada air mata. Tidak ada raut khawatir, seperti umumnya seorang istri yang ditinggal lama tanpa kabar. Jawaban itu membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Lebih menyedihkan lagi, dua anak kecil mereka masih berusia sekolah dasar polos mempercayai perkataan sang ibu. Mereka sering bertanya kepada paman mereka, Budi Saputra, "Om, ayah kapan pulang bawa oleh-oleh?" Setiap kali pertanyaan itu muncul, hati Budi terasa diremas. Sebab ia tahu, kakaknya bukan tipe lelaki yang pergi begitu saja tanpa pamit. Selama ini, jika Hendra bepergian, ia selalu memberi kabar, entah lewat telepon atau pesan singkat. Hari-hari berlalu, kalender sudah berganti bulan, tapi Hendra tetap tak muncul. Motor tuanya masih terparkir di halaman, tertutup debu tipis. Dompet dan jam tangan yang biasa ia pakai masih ada di rumah. Semua tanda itu seperti berteriak, Hendra tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam di Magelang yang biasanya hangat dengan obrolan warung, kini dipenuhi bisik-bisik. Ada yang bilang Hendra mungkin kabur, ada yang curiga ia menjadi korban perkelahian, tapi tidak sedikit pula yang berbisik pelan sambil menutup mulut. Jangan-jangan ada yang disembunyikan di rumah itu. Budi semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, namun rasa tidak enak itu terus menghantui. Dalam hatinya ia berbisik, Mas Hendra tidak mungkin pergi begitu saja. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku harus mencari tahu. Hari itu, sore di Magelang tampak biasa saja. Langit agak mendung, angin membawa aroma tanah basah setelah gerimis kecil turun sejak siang. Namun bagi Budi Saputra, adik dari Hendra, sore itu tidak pernah terasa normal. Ia berdiri di depan rumah kakaknya, memandang lekat-lekat bangunan 2 lantai dengan cat dinding yang mulai memudar. Ada sesuatu yang mengganjal, sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Motor tua milik Hendra masih terparkir di halaman, posisinya sama persis seperti 2 bulan lalu. Debu tipis sudah menempel di joknya, seolah menandakan motor itu tidak pernah dipakai lagi. Pintu rumah tidak terkunci, lampu teras tetap menyala meski hari masih sore. Dari luar, rumah itu tampak tenang, tapi justru ketenangan itulah yang membuat Budi semakin curiga. Dengan langkah hati-hati, Budi masuk ke dalam. Suasana ruang tamu terlalu rapi, bahkan terkesan dibuat-buat. Foto keluarga masih tergantung di dinding, menampilkan senyum hangat Hendra bersama istri dan anak-anaknya. Tetapi, kehangatan itu terasa sudah menguap, berganti dengan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Sofa tertata sempurna, meja kopi bersih tanpa setitik debu, seolah bukan rumah yang benar-benar dihuni sehari-hari, melainkan ruang pamer. Budi membuka lemari di kamar Hendra, semua pakaian kakaknya masih tergantung rapi. Jaket kulit kesayangannya ada di balik pintu, dompet lusuh, serta jam tangan tua tergeletak di atas meja kecil. Kalau benar Mas Hendra pergi jauh, kenapa semua ini ditinggalkan? Gumam Budi lirih. Ia menelan ludah, dadanya terasa sesak. Dari dapur terdengar suara wajan beradu dengan spatula. Lestari Putri, kakak iparnya, sedang menggoreng tempe. Wajahnya datar, bahkan tersenyum tipis saat melihat Budi. "Kamu datang lagi, Di? Makan dulu sini," katanya tenang, seolah tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Budi memberanikan diri bertanya, "Mbak, sudah 2 bulan Mas Hendra tidak ada kabar. Kenapa Mbak bisa setenang ini?" Lestari mengangkat bahu, tangannya tetap sibuk mengaduk gorengan. "Kalau dia tidak kembali, ya sudah. Hidup harus jalan terus. Aku masih punya anak-anak yang harus dipikirkan." Jawaban itu membuat darah Budi dingin. Bukan jawaban seorang istri yang kehilangan suami. Ada sesuatu yang ditutupinya. Itu jelas. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Budi tidak bisa tidur. Bayangan rumah itu terus menghantui.
Ia teringat ucapan kakaknya di masa kecil, apapun yang terjadi, keluarga tetap nomor satu. Kata-kata itu terasa menohok. Bagaimana mungkin keluarga mereka kini terancam hancur oleh misteri yang menyesakkan. Keesokan harinya, Budi kembali datang. Ia pura-pura menyapa keponakan-keponakannya yang sedang bermain di teras. Anak sulung Hendra bertanya polos, "Om, ayah kapan pulang?" Ibu bilang kerja jauh. Budi tercekat, hanya bisa mengusap kepala anak itu. Hatinya semakin hancur, sebab ia tahu sang kakak tak mungkin meninggalkan mereka tanpa kabar. Dengan alasan ingin melihat rumah, Budi naik ke lantai 2. Di sanalah matanya terpaku pada kebun kecil yang baru saja dibuat. Kotak semen setinggi lutut dipenuhi tanah hitam lembab, tanaman kemangi, serai, dan mint tumbuh rapi. Sekilas, kebun itu tampak subur dan sehat. Tapi ketika ia mendekat, ada aroma aneh yang menguar, bukan bau segar tanah, melainkan bau asam menusuk, seperti daging busuk. Budi berjongkok, mengetuk-ngetuk permukaan ubin di sekitar kotak kebun itu. Suaranya terdengar hampa, bergema seolah ada ruang kosong di bawahnya. Jantung Budi berdegup keras, pelipisnya berkeringat. Ia merasakan firasat buruk yang sulit diabaikan. Apakah mungkin Mas Hendra ada di sini? Pertanyaan itu membuat tubuhnya bergetar. Ia segera turun lagi, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin hari, kecurigaan itu kian kuat. Bau dari lantai 2 semakin tajam, terutama setelah hujan turun. Setiap kali melintas di depan rumah kakaknya, dada Budi terasa sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil langkah besar. Malam-malam berikutnya, Budi semakin gelisah. Ia mulai mengingat potongan-potongan kecil, motor yang tak pernah dipakai, barang-barang Hendra yang tertinggal, kebun atap yang muncul tiba-tiba, dan sikap dingin Lestari. Semua tanda itu menyatu, membentuk sebuah kesimpulan menakutkan. Sesuatu yang kelam sedang tersembunyi di dalam rumah itu. Hari itu langit Magelang berwarna kelabu. Awan tebal bergelayut, pertanda hujan sebentar lagi turun. Budi Saputra melangkah naik ke lantai 2 rumah kakaknya dengan perasaan berat. Tangga kayu yang sudah mulai berderit seakan ikut menambah rasa mencekam. Ia pernah beberapa kali naik ke sini ketika masih digunakan sebagai gudang. Tapi kali ini pemandangan berbeda menantinya. Di hadapannya kini terbentang sebuah kebun atap yang rapi. Kotak semen setinggi lutut memenuhi sebagian besar lantai, berisi tanah hitam lembab, dari dalamnya tumbuh kemangi hijau segar, batang serai tegak menjulang, dan tanaman mint merambat wangi. Sekilas tampak seperti kebun sehat yang dirawat penuh cinta. Namun bagi Budi, justru kerapian itu terasa ganjil. Ia berjongkok, mendekatkan hidungnya ke tanah. Bukannya mencium aroma segar, ia justru terkejut oleh bau aneh yang menusuk bau asam bercampur tengik, lebih mirip bau bangkai ketimbang pupuk. Hidungnya terasa perih, perutnya mual. Cepat-cepat ia mundur, menutup mulut dengan tangan. Kenapa kebun ini terasa berbeda? Batinnya bergetar. Ia lalu mengetuk permukaan ubin di sisi kotak semen itu. Suara hampa terdengar, bergema seakan ada ruang kosong di bawahnya. Seketika bulu kuduknya berdiri. Dadanya berdegup keras, keringat dingin mengalir di pelipis, seolah-olah tanah itu menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh terlihat dunia luar. Budi teringat kembali, motor Hendra yang masih terparkir di halaman. Dompet lusuh dan jam tangan tua kakaknya masih tergeletak di meja. Semua tanda seolah mengarah ke satu kesimpulan. Hendra tidak pernah benar-benar pergi. Sesuatu menahannya di rumah ini. Dan kemungkinan besar jawabannya ada di bawah kebun yang tampak tenang itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Lestari Putri muncul di ambang pintu, menatapnya dengan mata menyipit. "Di, kamu ngapain sering kesini? Kalau cuma lihat kebun, tidak usah tiap hari," ucapnya dingin. Budi tercekat, mencoba menenangkan diri. "Saya cuma kangen Mas Hendra, Mbak. Sekalian main sama anak-anak." Lestari tersenyum tipis, senyum yang sulit ditebak. "Kalau begitu, jagalah anak-anak. Jangan sibuk mengorek yang tidak perlu." Nada suaranya datar, tapi di telinga Budi terdengar seperti ancaman. Setelah Lestari turun lagi, Budi tetap terpaku di depan kebun itu. Hatinya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Malam itu ia tak bisa tidur. Suara jam dinding di kontrakan terasa begitu keras, seakan menghitung waktu yang semakin menekannya. Ingatannya melayang pada masa kecil bersama Hendra. Kakaknya selalu berkata, "Apapun yang terjadi,
Jangan tinggalkan keluarga. Keluarga itu rumah kita. Kata-kata itu kini terasa menyayat. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur Magelang. Air mengalir dari genteng, menetes di sela-sela dinding. Budi kembali naik ke lantai 2. Kali ini bau dari kebun itu semakin tajam, menusuk hingga membuat matanya berair. Ia meraba tanah dengan hati-hati. Tanah terasa lebih lembab, berat, dan dingin. Dalam hatinya ia berbisik, "Mas, kalau kau ada di sini, aku akan temukan kebenaran. Aku janji." Namun di balik janji itu, ketakutan semakin besar, sebab jika benar firasatnya, itu berarti ia sedang berdiri di atas makam kakaknya sendiri, sebuah makam yang ditutupi oleh tanaman sayur segar. Hari-hari berikutnya, rasa curiga itu berubah menjadi tekad. Budi tahu, cepat atau lambat ia harus membawa kasus ini ke pihak berwenang. Ia tidak sanggup lagi menahan beban sendirian. Kebun atap yang tampak indah bagi orang lain, kini menjadi simbol kengerian baginya, tempat yang menyimpan rahasia gelap keluarga. Sore itu, Budi kembali duduk di ruang tamu rumah kakaknya. Hujan baru saja reda, aroma tanah basah masih melekat di udara Magelang. Dari dapur, terdengar suara panci beradu dengan spatula. Lestari Putri, kakak iparnya, sibuk memasak seperti biasa. Wajahnya tenang, langkahnya pelan, seolah rumah ini benar-benar rumah tangga normal tanpa masalah. Namun, bagi Budi, setiap detik terasa ganjil. Hatinya penuh pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang istri tetap setenang ini, padahal suaminya sudah 2 bulan lebih tidak ada kabar? Pikirnya. Tak lama, Lestari keluar membawa piring tempe goreng. "Makan dulu, Di. Kamu kurusan. Jangan terlalu banyak pikiran," ucapnya datar sambil tersenyum tipis. Senyum itu bukannya menenangkan, justru membuat Budi merinding. Dengan ragu, Budi bertanya, "Mbak, sudah 2 bulan, Mas Hendra tidak kembali. Kenapa Mbak masih bisa setenang ini? Bukannya biasanya kalau suami lama tidak pulang?" Istri cemas, khawatir. Lestari berhenti sejenak, menatap Budi dengan mata datar. "Kalau dia tidak kembali, ya sudah. Hidup harus jalan terus. Aku masih punya anak-anak yang harus dipikirkan. Tidak ada gunanya meratap." Jawaban itu menusuk jantung Budi. Kata-kata dingin yang sama sekali tidak mencerminkan seorang istri yang kehilangan. Tidak ada raut sedih, tidak ada air mata, hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan yang justru membuat orang lain gelisah. Anak-anak masuk ke ruang tamu sambil tertawa kecil. Si sulung bertanya polos, "Om, ayah kapan pulang?" Ibu bilang ayah kerja jauh. Budi tercekat, hatinya seperti diperas. Ia hanya bisa mengelus kepala keponakannya sambil tersenyum getir. "Nanti Om carikan ayah." "Ya," jawabnya lirih. Lestari hanya diam, lalu kembali ke dapur. Dari balik dinding, Budi mendengar suara panci diaduk berulang-ulang, lebih keras dari biasanya, seakan Lestari ingin menenggelamkan percakapan tadi. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Budi duduk termenung. Kata-kata Lestari terus terngiang di telinganya. "Kalau dia tidak kembali, ya sudah." Kalimat yang terdengar begitu dingin, seperti sudah siap menerima kenyataan paling pahit, atau mungkin sudah tahu kenyataan yang sebenarnya. Budi semakin yakin ada yang disembunyikan. Semua potongan tanda-tanda mulai menyatu. Motor Hendra yang masih ada, pakaian dan dompet yang tertinggal, kebun atap yang janggal, dan kini sikap dingin istrinya. Semua itu membentuk gambaran kelam di benaknya. Hari-hari berikutnya, Budi semakin sering datang ke rumah itu. Ia ingin memastikan keadaan anak-anak, sekaligus mencari tahu kebenaran. Setiap kali ia masuk, Lestari selalu menyambut dengan wajah datar, tanpa kehangatan. Kadang ia berkata sinis, "Kamu rajin sekali datang, Di. Jangan-jangan kamu lebih peduli rumah ini daripada hidupmu sendiri." Kalimat itu membuat Budi tercekat. Ia hanya tersenyum tipis untuk menutupi rasa takut yang perlahan muncul. Sebab nada suara Lestari semakin hari terdengar seperti peringatan. Tetangga-tetangga mulai ikut berbisik, "Lestari kok tenang sekali ya, padahal suaminya hilang." Ada yang berkata pelan, "Aku sering lihat dia keluar malam, bawa barang-barang aneh." Obrolan di warung semakin ramai, tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Budi tahu, ia tidak bisa menunggu lebih lama. Sikap Lestari yang dingin dan penuh misteri itu justru memperkuat keyakinannya bahwa Hendra tidak benar-benar pergi. Ada rahasia besar yang disembunyikan di balik ketenangan wajahnya. Di tengah segala kecurigaan dan rahasia gelap yang meliputi rumah itu,
Ada dua sosok kecil yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Anak-anak Hendra dan Lestari. Mereka masih duduk di bangku sekolah dasar, polos, lugu, dengan wajah yang selalu ceria setiap kali menyapa pamannya, Budi Saputra. Setiap kali Budi datang, mereka berlari kecil menghampiri, berebut memeluk. "Om, ayah kapan pulang?" Katanya ayah kerja jauh. "Nanti ayah bawa oleh-oleh kan Om?" Tanya mereka dengan mata berbinar. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Budi terasa sesak. Ia tersenyum, berusaha kuat di depan mereka, meski hatinya hancur. "Ayahmu sedang kerja. Nanti Om carikan." "Ya," jawabnya dengan suara bergetar. Ia mengelus kepala mereka, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Bagi anak-anak itu, kata-kata ibu mereka adalah kebenaran mutlak. Saat Lestari mengatakan bahwa ayah mereka sedang bekerja di luar kota, mereka menerimanya begitu saja. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa takut. Mereka masih percaya suatu hari, ayah akan pulang dengan membawa jajan pasar atau mainan kecil seperti biasanya. Namun bagi Budi, setiap kali mendengar mereka bertanya, hatinya seperti diremas. Ia tahu kakaknya tidak mungkin meninggalkan keluarganya begitu saja. Dan semakin hari, ia semakin yakin bahwa Hendra tidak sedang berada di luar kota, melainkan masih ada di rumah itu tersembunyi di balik kebun yang aneh di lantai 2. Pernah suatu sore, saat Budi menemani mereka mengerjakan PR, si sulung berkata dengan polos, "Om, nanti kalau ayah pulang, kita mau jalan ke alun-alun Magelang." Katanya ayah janji mau beli balon warna-warni. Mendengar itu, Budi terdiam. Air matanya hampir menetes, tapi ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk memeriksa buku tulis. Di balik kepolosan mereka, Budi merasa ada beban besar yang harus ia pikul. Jika kebenaran terbongkar, anak-anak itu yang akan paling menderita. Mereka bukan hanya kehilangan ayah, tetapi juga kemungkinan kehilangan ibu. Bagaimana nasib mereka nanti? Siapa yang akan menjaga dan membesarkan mereka? Pertanyaan itu menghantui Budi setiap malam. Sementara itu, Lestari tetap bersikap tenang. Ia bahkan sering menepuk kepala anak-anak sambil berkata, "Ayahmu kerja jauh. Jangan rewel, nanti juga pulang." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi bagi Budi, ada nada dingin yang mengganggu. Seakan Lestari sengaja menutup rapat-rapat kenyataan, menidurkan rasa penasaran anak-anak dengan kebohongan yang menyesakan. Tetangga-tetangga pun sering memperhatikan kedua anak itu. "Kasihan ya, mereka masih kecil, pasti kangen ayahnya," bisik seorang ibu di warung. Yang lain menimpali, "Iya, tapi ibunya kok tenang sekali, tidak terlihat khawatir." Obrolan semacam itu menyebar pelan, menambah keresahan di lingkungan sekitar. Budi menyadari, anak-anak ini menjadi korban paling murni. Mereka tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, tetapi merekalah yang harus menanggung luka paling dalam. Dan itulah yang membuat tekad Budi semakin bulat. Ia tidak hanya mencari keadilan untuk kakaknya, tapi juga untuk dua bocah yang masih berharap ayah mereka akan pulang membawa senyum. Dalam hati, ia berdoa lirih, "Ya Tuhan, jangan biarkan mereka tumbuh dalam kebohongan. Beri aku kekuatan untuk membuka kebenaran, meski itu akan menyakitkan." Sore itu, suasana di gang kecil Magelang masih basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan mulai menyala, suara azan maghrib terdengar dari surau di ujung gang. Budi Saputra duduk termenung di teras rumah kakaknya, pikirannya tak menentu. Bau dari kebun atap semakin hari semakin kuat, menusuk hidung setiap kali hujan turun. Saat itulah ia mendengar percakapan dua pemuda di warung Pak Harto, pemilik warung kelontong yang hanya berjarak 3 rumah dari rumah Hendra. CCTV warung itu aneh loh," bisik salah satu dari mereka. Malam-malam, Bu Lestari kelihatan bawa semen. Tengah malam pula, Budi yang mendengar itu langsung tersentak. Ia segera menghampiri Pak Harto. "Pak, boleh saya lihat rekaman CCTV itu?" Tanyanya dengan suara serak, menahan rasa cemas. Pak Harto mengangguk, lalu mengajaknya masuk ke ruang kecil di belakang warung. Di sana, sebuah monitor tua menampilkan rekaman hitam putih dari kamera yang menghadap jalan gang. Dengan cepat, Pak Harto memundurkan waktu ke awal September. "Nah, ini dia," katanya pelan. Mata Budi membelalak. Di layar, terlihat jelas Lestari Putri bersama seorang pria tak dikenal mendorong gerobak berisi karung semen dan tumpukan ubin. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, lampu jalan redup,
Tapi wajah Lestari masih bisa terlihat jelas. Tatapannya tegang, langkahnya tergesa, dan pria yang bersamanya sesekali menoleh ke kanan kiri, seperti takut ketahuan. Kenapa dia harus beli semen tengah malam? Gumam Budi, dadanya berdegup keras. Potongan-potongan misteri semakin menyatu di kepalanya. Kebun atap yang muncul tiba-tiba, bau busuk dari tanah, barang-barang Hendra yang tertinggal, dan kini rekaman CCTV ini. Pak Harto menepuk bahunya pelan. Aku juga heran, Di. Biasanya orang kalau mau renovasi ya siang atau sore, bukan sembunyi-sembunyi malam-malam begini. Budi tak sanggup menjawab. Ia berdiri kaku, tangannya gemetar. Rasanya seperti seluruh tubuhnya ditarik ke bawah oleh kenyataan yang makin jelas. Kebun itu bukan sekadar kebun sayur. Ada sesuatu yang ditutup rapat-rapat di balik lapisan semen dan tanah hitam itu. Malam itu, Budi pulang dengan langkah berat. Jalan gang yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain kini terasa mencekam. Lampu-lampu rumah warga berpendar redup, dan setiap bayangan di tembok seolah mengintai. Kata-kata Lestari beberapa hari lalu kembali terngiang di telinganya. Kalau dia tidak kembali ya sudah, hidup harus jalan terus. Setibanya di kontrakan, Budi terduduk lama di kursi kayu. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir di punggung meski udara malam cukup sejuk. Dalam hati ia berkata, "Mas Hendra, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa semua tanda ini mengarah pada rumahmu sendiri?" Malam itu ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan rekaman CCTV itu muncul lagi. Lestari dengan wajah tegang, mendorong gerobak penuh semen di tengah malam. Gambar itu seperti menghantam pikirannya tanpa henti. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Hendra. Anak-anak berlari menyambut, seperti biasa. Tapi kali ini Budi merasa pandangan Lestari berbeda. Lebih tajam, lebih menyelidik. "Kamu rajin sekali ke sini, Di," ucapnya datar. "Jangan-jangan kamu lebih peduli rumah ini daripada hidupmu sendiri." Kalimat itu membuat bulu kuduk Budi berdiri. Ia hanya tersenyum kaku, lalu naik lagi ke lantai 2. Kebun itu masih tampak sama subur, hijau, tenang. Tapi bagi Budi, kini kebun itu tidak lagi sekadar janggal. Kebun itu adalah saksi bisu, sebuah rahasia gelap. Dan dalam hati, ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi menunggu. Ia harus melapor ke polisi. Pagi itu, udara Magelang terasa lembab. Embun masih menempel di dedaunan. Sementara langit berwarna kelabu, seakan ikut memantulkan beban yang menekan hati Budi Saputra. Semalaman ia tak bisa tidur. Bayangan kebun atap, bau busuk yang semakin tajam, dan rekaman CCTV Lestari mendorong gerobak semen terus menghantui pikirannya. Kata-kata Lestari beberapa hari lalu juga berputar di kepalanya. Jangan sibuk mengorek yang tidak perlu. Orang yang terlalu ingin tahu biasanya cepat celaka. Ancaman halus itu membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Dan kini ia sadar ia tak bisa lagi menunda. Dengan langkah berat, Budi menuju kantor polisi di pusat kota Magelang. Bangunan sederhana bercat putih berdiri di tepi jalan utama. Bendera merah putih berkibar pelan diterpa angin pagi. Budi berhenti sejenak di depan gerbang. Jantungnya berdegup keras, tangannya berkeringat. Ia tahu, begitu melangkah masuk, hidupnya tidak akan sama lagi. Seorang petugas muda menyambutnya di meja depan. "Ada perlu apa, Mas?" tanyanya ramah. Budi menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara serak, "Saya ingin melaporkan kakak saya, Hendra Saputra. Sudah 2 bulan lebih ia hilang, dan saya yakin ada sesuatu yang tidak beres." Tak lama kemudian, ia dipersilakan masuk ke sebuah ruangan. Di sana, seorang perwira berusia sekitar 40 tahun duduk dengan seragam rapi. Wajahnya tegas namun tenang. "Saya Kompol Arif Nugroho," ucapnya sambil mengulurkan tangan. "Silakan duduk. Ceritakan dari awal." Budi pun mulai menceritakan semuanya tanpa menahan sedikit pun. Hilangnya Hendra sejak akhir Agustus, motor dan barang pribadi yang masih tertinggal, kebun atap yang tiba-tiba muncul, bau busuk yang semakin hari semakin menyengat, hingga rekaman CCTV yang memperlihatkan Lestari membawa semen tengah malam bersama seorang pria asing. Ruangan itu mendadak hening. Setelah Budi selesai bicara, Kompol Arif mengetuk-ngetuk meja pelan dengan jarinya, menimbang setiap kata yang baru saja ia dengar. "Jadi, Anda mencurigai kakak ipar Anda sendiri?" tanyanya hati-hati. Budi menunduk, lalu mengangguk pelan. "Saya tahu ini tuduhan berat, Pak. Tapi saya kenal kakak saya. Ia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa kabar. Semua tanda itu kembali ke rumahnya sendiri.
Kompol Arif menatapnya lekat-lekat. Ada keraguan, tapi juga keseriusan. Ia kemudian menutup map kosong di depannya dan berkata singkat, "Baik, kami akan tindak lanjuti. Tapi ingat, jangan gegabah. Biarkan semua berjalan sesuai prosedur." Budi mengangguk. Meski dadanya masih bergemuruh, ia merasa sedikit lega. Setidaknya kini ia tidak sendirian. Ada pihak berwenang yang siap menindaklanjuti laporannya. Sore harinya, 2 mobil polisi memasuki gang sempit menuju rumah Hendra. Warga yang sedang duduk di warung segera bangkit, berkerumun di pinggir jalan. Bisik-bisik cepat menyebar. Polisi datang ke rumah Hendra. Akhirnya juga. Dari dulu memang baunya aneh. Budi berjalan di antara kerumunan, mendampingi para petugas menuju rumah kakaknya. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah gang itu menarik kakinya ke bawah. Ia tahu, sebentar lagi kebenaran yang selama ini ia takutkan akan mulai terbuka. Di depan rumah, Lestari Putri sudah berdiri. Ekspresinya sempat menunjukkan keterkejutan, namun cepat berubah datar. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Ada apa ini?" "Pak," Kompol Arif maju, menunjukkan identitasnya. "Kami menerima laporan mengenai hilangnya suami ibu, Hendra Saputra. Kami perlu memeriksa rumah ini." Lestari diam sejenak, lalu tersenyum samar. "Silakan. Rumah ini tidak menyembunyikan apa-apa," katanya datar. Jawaban itu justru membuat bulu kuduk Budi berdiri. Sebab ia tahu, di balik ketenangan wajah itu, ada rahasia besar yang selama ini berusaha ditutupi. Gang kecil di Magelang sore itu mendadak ramai. Warga berkerumun di pinggir jalan, sebagian berbisik, sebagian pura-pura sibuk membeli jajanan di warung hanya untuk bisa melihat. 2 mobil polisi berhenti di depan rumah Hendra Saputra. Lampu sorot mereka menyala, menambah suasana tegang. Kompol Arif Nugroho turun dari mobil, wajahnya tegas. Ia memberi instruksi singkat kepada anggotanya, lalu melangkah menuju rumah. Di depan pintu, Lestari Putri berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatap tajam, seolah menantang siapa saja yang berani meragukan dirinya. "Silakan masuk, Pak. Rumah ini tidak menyembunyikan apa-apa," katanya datar. Kompol Arif mengangguk, lalu memberi aba-aba. Petugas mulai menyebar, memeriksa setiap sudut. Budi berdiri tak jauh di belakang mereka. Dadanya berdegup keras, telapak tangannya berkeringat. Ia tahu, sebentar lagi kebenaran akan mulai tersingkap. Ruang tamu terlihat rapi, bahkan terlalu rapi. Foto keluarga masih tergantung di dinding, memperlihatkan senyum Hendra yang hangat. Di meja kecil, dompet tua dan jam tangan milik Hendra masih tergeletak. Salah seorang petugas menggeleng pelan sambil berbisik, "Aneh, kalau benar pergi jauh, kenapa semua barang penting ditinggalkan?" Mereka kemudian bergerak ke kamar tidur. Lemari pakaian dibuka, baju-baju Hendra masih tersusun rapi. Jaket kulit favoritnya tergantung di balik pintu. Semua tanda itu seolah berteriak bahwa pemilik rumah tidak pernah benar-benar pergi. Namun, yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah ketika mereka naik ke lantai 2. Begitu pintu terbuka, udara pengap bercampur aroma tajam langsung menyergap. Kotak semen berisi tanah hitam dan tanaman sayur tampak subur, tapi bau dari tanah itu bukan bau pupuk biasa. Beberapa petugas menutup hidung dengan tangan. Kompol Arif jongkok, menyentuh tanah dengan sarung tangan, lalu mengetuk sisi kotak semen itu. Suara hampa terdengar jelas, bergema seakan ada ruang kosong di bawahnya. Ia mengerutkan dahi. "Catat," ucapnya tenang. "Ada indikasi lapisan tambahan di bawah sini." Lestari yang berdiri di sudut ruangan tersenyum tipis. "Itu hanya kebun biasa, Pak. Saya buat untuk anak-anak supaya makan sayur segar. Kalau baunya tidak enak, mungkin karena pupuk kambing," katanya dengan nada sinis, seolah menantang. Kompol Arif tidak menanggapi. Ia hanya memberi instruksi untuk mengambil sampel tanah, memotret dari berbagai sudut, dan mencatat bau aneh yang tercium. Tidak ada penggalian hari itu. Semua harus sesuai prosedur, dengan alat lengkap dan izin resmi. Budi berdiri di belakang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap kali seorang polisi mengetuk atau menyentuh kebun itu, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa semakin yakin bahwa firasatnya benar, namun sekaligus ngeri membayangkan apa yang akan terungkap. Setelah hampir 2 jam, pemeriksaan awal selesai. Polisi keluar membawa kantong plastik berisi sampel tanah, foto dokumentasi, dan catatan lengkap. Warga yang menunggu di luar semakin ramai. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Katanya ada bau aneh, jangan-jangan.
Sebagian berdoa dalam hati, sebagian lain hanya menggeleng dengan wajah ngeri. Kompol Arif menepuk bahu Budi. Kami akan kembali besok dengan peralatan lengkap. Apapun yang kami temukan nanti, Anda harus siap. Ini mungkin tidak mudah diterima. Budi menelan ludah, hanya mampu mengangguk. Kata-kata itu bukan sekadar prosedur, melainkan peringatan. Dari balik jendela, Lestari terlihat menatap keluar. Senyum tipis masih menempel di wajahnya. Namun kali ini, senyum itu terasa lebih dingin, seakan bukan hanya menantang Budi, tapi juga hukum yang hendak mengetuk pintu rumahnya. Malam turun, gang kecil Magelang masih ramai oleh bisik-bisik. Namun bagi Budi, suara-suara itu hilang ditelan kecemasan. Ia hanya bisa berdoa lirih. Ya Tuhan, apapun yang terbuka besok, beri aku kekuatan untuk menerimanya. Pagi itu, gang kecil Magelang seperti menahan napas. Sejak matahari baru naik, warga sudah berkerumun. Ada yang berdiri pura-pura menyapu halaman. Ada yang duduk di warung sambil menunggu kabar. Semua tahu, hari ini polisi akan menggali kebun atap di rumah Hendra Saputra. 2 mobil polisi berhenti di mulut gang, membawa lebih banyak personel dan peralatan lengkap. Mesin bor, palu besar, kamera dokumentasi, hingga kantong bukti terlihat diturunkan satu persatu. Bisik-bisik warga makin ramai. Di depan rumah, Lestari Putri sudah menunggu. Ia mengenakan kebaya biru sederhana, rambut disanggul rapi. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah ia tahu apa yang akan terjadi, namun menantang siapa saja untuk membuktikannya. Silahkan Pak, lakukan saja, ucapnya pelan. Kompol Arif Nugroho memberi aba-aba singkat. 2 anak Lestari segera dievakuasi ke rumah tetangga, agar tidak melihat apa yang akan terjadi. Budi berdiri di ujung gang, wajahnya letih setelah semalaman tidak tidur. Matanya terus menatap rumah itu, dada berdegup kencang. Petugas naik ke lantai 2. Begitu pintu terbuka, udara pengap bercampur bau asam langsung menyergap. Semua menahan napas, saling pandang dengan wajah serius. Tanaman kemangi dan serai bergoyang pelan, tapi tidak mampu menutupi kenyataan bahwa kebun itu menyimpan sesuatu yang kelam. Mulai, kata Kompol Arif tegas. Mesin bor meraung, mengguncang ruangan. Ubin yang menutup kotak semen bergetar, retak demi retak muncul, debu tipis berterbangan. Suara dentuman palu menyusul, memenuhi rumah dengan gema yang menegangkan. Warga di luar rumah terdiam. Hanya terdengar bisikan doa lirih. Budi berdiri di belakang, kedua tangannya terkepal. Setiap kali ubin retak, tubuhnya seperti ikut terbelah. Ia ingin menutup mata, namun rasa penasaran dan rasa takut membuatnya tak sanggup berpaling. Setelah beberapa menit, lapisan ubin akhirnya terkelupas, memperlihatkan semen keras di bawahnya. Palu besar diturunkan lagi. Dentuman pertama terdengar keras, membuat warga di luar spontan menunduk. Lanjutkan, perintah Arif. Hantaman berikutnya menimbulkan retakan baru. Dari celah kecil, udara pengap keluar lebih kuat, membawa bau tajam menusuk yang membuat perut mual. Beberapa petugas mundur sejenak, menutup hidung dengan masker tambahan. Di pojok ruangan, Lestari berdiri dengan tangan terlipat. Matanya menatap tajam ke arah Budi. Suaranya lirih, tapi jelas terdengar. Kalau semua ini dibongkar, jangan harap hidupmu akan tenang. Ucapan itu membuat Budi menggigil, namun ia membalas tatapan itu tanpa kata. Ia tahu, kebenaran sudah terlalu dekat untuk dihentikan. Dentuman demi dentuman berlanjut. Debu semakin tebal, suara logam beradu dengan semen memenuhi ruangan. Dari luar, suara azan zuhur berkumandang, bercampur dengan raungan mesin dan hantaman palu. Suasana semakin berat, seperti langit dan bumi ikut menyaksikan. Akhirnya, sebagian semen terbelah. Bau busuk menyeruak lebih kuat, membuat beberapa polisi terpaksa mundur, menahan mual. Pak, baunya tidak wajar, bisik seorang petugas. Kompol Arif mengangguk, wajahnya tetap tegang. Hentikan sebentar. Kita siapkan ulang peralatan. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Budi menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu, sebentar lagi semua akan terbuka. Sebentar lagi misteri yang menyesakkan selama berbulan-bulan akan terjawab, meski jawabannya adalah kenyataan pahit yang mungkin ia tak sanggup terima. Dari luar, warga semakin riuh. Ada yang berdoa, ada yang mengguncang kepala. Ada pula yang menangis pelan, seolah sudah tahu apa yang akan ditemukan. Dan di dalam rumah itu,
Waktu seakan berhenti. Semua orang tahu, esok hari, saat penggalian penuh dimulai, tidak akan ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Pagi itu, Magelang diselimuti kabut tipis. Gang kecil di sekitar rumah Hendra Saputra dipadati warga sejak matahari baru menanjak. Semua mata tertuju pada satu titik, rumah 2 lantai dengan kebun atap yang selama berminggu-minggu menyebarkan bau ganjil. Hari ini, polisi akan melakukan penggalian penuh. 2 mobil polisi tiba membawa tim forensik lengkap. Mereka menurunkan mesin bor besar, palu baja, sekop masker, hingga kantong jenazah. Suasana hening, hanya terdengar bisik-bisik warga yang menahan napas menunggu kebenaran. Di pintu rumah, Lestari Putri berdiri mengenakan kerudung hitam. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Tatapannya dingin, seakan ingin berkata, "Silakan bongkar." Tapi siapkah kalian menghadapi kebenaran? Kompol Arif Nugroho memberi instruksi singkat. 2 anak kecil Lestari kembali dievakuasi ke rumah tetangga agar tak menyaksikan. Budi berdiri di sisi jalan, tubuhnya kaku. Malam tadi ia tak tidur. Bayangan kakaknya terus datang, bercampur doa lirih yang ia panjatkan. "Ya Tuhan, apapun yang kutemukan, beri aku kekuatan." Petugas segera naik ke lantai 2. Begitu pintu dibuka, udara pengap menyergap lagi, kali ini lebih tajam, lebih menusuk. Bau itu sudah cukup membuat sebagian warga di luar menutup hidung dengan kain. Mesin bor meraung, menghancurkan lapisan semen yang semalam sudah retak. Suara dentuman bercampur debu memenuhi ruangan. Budi berdiri di belakang, kedua tangannya bergetar hebat. Setiap kali lapisan semen terkelupas, ia merasa jantungnya berdetak lebih kencang, seperti akan pecah. Setelah hampir 1 jam, lapisan semen akhirnya ambruk. Dari dalam, udara busuk menyembur kuat. Bau itu begitu pekat hingga beberapa petugas mundur, hampir muntah. Semua yang ada di ruangan tahu, yang tersembunyi di bawah kebun atap bukanlah sekadar tanah dan pupuk. "Teruskan. Hati-hati." Suara Kompol Arif terdengar tegas. Sekop mulai menggali lapisan tanah. Baru beberapa kali cangkul, mata salah satu petugas melebar. Dari dalam tanah, tampak bungkusan plastik hitam yang kusut. Ada 3 kantong. Sebagian robek, cairan keruh merembes keluar. Bau busuk semakin tajam, menusuk hingga membuat bulu kuduk merinding. Ruangan mendadak hening. Mesin bor dimatikan. Hanya terdengar desah napas berat orang-orang yang berada di sana. Kompol Arif melangkah maju. "Foto, dokumentasikan. Perlakukan ini sebagai barang bukti," perintahnya. Suaranya mantap meski wajahnya sendiri menegang. Tim forensik bekerja cepat. Kamera berbunyi, lampu kilat menyala, setiap detail dicatat. Lalu dengan hati-hati, mereka mengangkat kantong-kantong itu ke atas terpal plastik. Bunyi lembek dari dalam kantong membuat semua orang bergidik. Dari luar rumah, warga berteriak ngeri. Sebagian berlari menjauh, sebagian menutup mulut, ada juga yang menangis pelan. "Ya Allah, astagfirullah," terdengar lirih dari kerumunan. Budi tak sanggup lagi menahan diri. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat, air matanya jatuh deras. Ia tahu, jawabannya sudah ada di depan mata, kakaknya tidak pernah pergi jauh. Ia selalu ada di sini, terkubur diam-diam di bawah kebun yang tampak hijau. Lestari melangkah maju, menatap kantong plastik hitam itu dengan mata tajam. Bibirnya bergerak lirih, tapi cukup jelas terdengar. "Kalian pikir sanggup menghadapi apa yang sudah terbuka ini?" Kalimat itu membuat semua orang menoleh. Ada yang menatapnya dengan marah, ada yang gemetar ketakutan. Budi menjerit putus asa, suaranya pecah. "Apa yang kau lakukan pada Mas Hendra? Kenapa? Kenapa harus begini?" Lestari tidak menjawab. Bibirnya hanya mengerut samar, nyaris menyerupai senyum. Kompol Arif segera memberi instruksi. "Amankan TKP, tutup dengan garis polisi, hanya tim resmi yang boleh masuk." Petugas bergerak cepat, memasang garis kuning di sekeliling rumah. Warga hanya bisa menatap dari luar. Sebagian masih berbisik, sebagian lagi berdoa dalam hati. Budi terduduk di lantai, tangannya meraba ubin yang retak berdebu, seolah mencari pegangan. Dalam kepalanya, hanya ada satu kenyataan pahit. Sejak detik itu, hidupnya dan seluruh keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, kantor polisi di pusat kota Magelang masih terang benderang. Setelah seharian penuh dengan penggalian dramatis, bukti berupa 3 kantong plastik hitam
berisi potongan tubuh Hendra Saputra resmi diamankan. Gang kecil tempat rumah Hendra berada kini sepi, hanya menyisakan garis kuning dan bisik-bisik warga yang masih tak percaya. Sementara itu, Lestari Putri dibawa dengan mobil polisi menuju kantor. Tangannya tidak diborgol, namun dikawal ketat. Wajahnya tetap datar, langkahnya tenang. Seolah-olah ia bukan orang yang baru saja rumahnya menjadi pusat perhatian seluruh kampung. Di ruang interogasi, lampu neon putih menyinari meja kayu sederhana. Kompol Arif Nugroho duduk di hadapan Lestari, didampingi dua penyidik lain. Budi Saputra diminta menunggu di luar ruangan, meski hatinya bergejolak ingin berhadapan langsung dengan kakak iparnya. "Baik, Bu Lestari." Suara Kompol Arif terdengar tenang namun tegas. 3 kantong plastik berisi potongan tubuh ditemukan di kebun atap rumah Anda. Barang-barang pribadi almarhum Hendra juga masih ada di rumah itu. Bisa jelaskan? Sekilas wajah Lestari menegang, namun hanya sebentar. Ia kemudian menghela napas panjang dan menjawab datar. "Kalian selalu menuduh saya. Bisa saja orang lain menaruh itu di rumah. Rumah saya bukan benteng. Siapapun bisa masuk." Arif menatapnya tajam. Bukti menunjukkan tubuh itu terkubur rapi di bawah semen yang baru. Ada rekaman CCTV menunjukkan Anda membawa semen dan ubin bersama seorang pria tengah malam. Bagaimana Anda menjelaskannya? Lestari mengangkat bahu, bibirnya melengkung samar. "Saya hanya merenovasi. Saya tidak pernah membunuh Hendra." Suasana ruangan semakin berat. Salah satu penyidik mengetukkan pena ke buku catatan, mencatat setiap jawaban. Arif mendekatkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya lebih rendah, menusuk. Autopsi awal menunjukkan korban meninggal akibat benturan keras di kepala. Tidak ada tanda kecelakaan. Ini jelas pembunuhan, dan semua bukti mengarah ke dalam rumah Anda. Untuk pertama kalinya, mata Lestari bergetar. Namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyum kecut. "Hendra punya banyak musuh, jangan cepat menyalahkan saya." Di luar ruangan, Budi mendengar sepatah dua patah kata dari balik pintu. Tangannya mengepal, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tidak bisa menerima bagaimana Lestari masih mencoba berkelit setelah apa yang ditemukan hari ini. Arif menatap Lestari lama, lalu berkata pelan namun tegas, "Semakin Anda menyangkal, semakin kuat kecurigaan kami. Percayalah, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul." Lestari menunduk sebentar, lalu kembali menatap lurus dengan tatapan kosong. "Kalau memang kalian yakin, silakan buktikan. Tapi jangan kaget kalau kebenaran tidak sesederhana yang kalian pikirkan." Jawaban itu membuat ruangan hening. Para penyidik saling pandang, menyadari bahwa ini baru permulaan. Lestari bukan tipe yang mudah goyah. Ia tenang, penuh perhitungan, dan seakan siap menantang hukum. Sementara itu, di luar, Budi duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah semua tenaga hilang. Dalam hati ia berbisik, "Mas Hendra, maafkan aku sudah terlalu lama membiarkan ini terjadi. Tapi sekarang, aku janji, aku akan terus berjuang, sampai keadilan benar-benar ditegakkan." Malam itu berakhir dengan catatan tebal di meja penyidik, wajah dingin Lestari yang tetap bungkam, dan hati Budi yang semakin hancur. Jalan menuju kebenaran masih panjang. Namun beberapa hari setelah penggalian dramatis di kebun atap rumah Hendra Saputra, tim olah TKP kembali melakukan pemeriksaan lebih teliti. Garis polisi masih terpasang. Rumah itu kini seperti bangunan mati, sunyi, dingin, penuh tanda misteri. Warga hanya berani melintas cepat di depan gang, sebagian bahkan memilih memutar jalan karena tak sanggup menahan rasa ngeri. Tim penyidik membawa peralatan lebih lengkap, menyisir setiap sudut rumah, ruang tamu, kamar tidur, dapur semua diperiksa. Setiap detail dicatat, sampai akhirnya, saat menggali lebih dalam di salah satu sudut kebun atap, sekop petugas menghantam sesuatu yang keras. Bunyi klang terdengar jelas. Dengan hati-hati, mereka menggali lebih dalam. Tak lama kemudian, sebuah linggis berkarat muncul ke permukaan. Besinya kusam, namun masih menempel noda kecoklatan yang tampak mengering. Petugas segera memasukkan benda itu ke kantong bukti, namun temuan tidak berhenti di situ. Di dekatnya, ditemukan juga sebuah botol kecil dengan label samar. Di dalamnya, masih tersisa cairan putih pekat. Tim forensik mencatat, botol itu diduga berisi obat tidur atau obat penenang dosis tinggi. Semua bukti segera dibawa ke laboratorium forensik di Yogyakarta untuk dianalisis. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar.
Linggis itu tidak hanya berkarat, tapi juga mengandung sisa darah yang cocok dengan DNA Hendra. Dan yang lebih mengejutkan, di gagang linggis itu terdapat sidik jari Lestari Putri. Sementara dari botol kecil, hasil uji laboratorium menunjukkan cairan itu benar mengandung zat penenang kuat. Kandungannya sama persis dengan yang ditemukan di lambung korban saat autopsi. Fakta ini membuat dugaan polisi semakin jelas. Hendra kemungkinan dibuat tidak berdaya dengan obat tidur, lalu dihabisi dengan linggis. Kabar penemuan ini cepat menyebar di kalangan warga Magelang. Warung-warung penuh dengan bisik-bisik. Sebagian tak percaya, sebagian lagi hanya menggeleng dengan wajah ngeri. Ya Allah, tega sekali. Suaminya sendiri, lirih seorang ibu, yang lain menimpali. Dulu saya kira keluarga mereka harmonis. Ternyata, sementara itu, di kantor polisi, Lestari Putri kembali dipanggil untuk diperiksa. Kali ini, suasananya jauh lebih berat. Di meja interogasi, Kompol Arif Nugroho meletakkan linggis dan botol kecil itu di depan Lestari. "Ibu Lestari," katanya tegas, "benda ini ditemukan terkubur di kebun atap rumah Anda. Linggis berlumuran darah dengan sidik jari Anda, dan botol berisi obat tidur dengan kandungan yang sama seperti di lambung korban. Bisa jelaskan?" Lestari menatap kedua benda itu sekilas, lalu mengangkat bahu. "Linggis itu alat kebun lama. Saya sering memakainya. Wajar kalau ada sidik jari saya. Soal obat tidur, itu resep dokter untuk saya. Saya sering susah tidur." Arif mencondongkan tubuh, tatapannya menusuk. "Masalahnya, cairan dalam botol ini sama dengan yang ada di tubuh Hendra. Dan linggis ini tidak ditemukan begitu saja. Ia terkubur rapi, bukan dibiarkan di gudang. Apa itu juga kebetulan?" Wajah Lestari sedikit berubah, tapi ia cepat menutupi dengan senyum getir. Hendra keras kepala. "Banyak orang tidak suka padanya. Kalian terlalu cepat menuduh saya." Di pojok ruangan, Budi Saputra yang diizinkan hadir hanya bisa menahan emosi. Air matanya mengalir saat melihat barang bukti itu. Ingatannya melayang pada keluhan Hendra beberapa bulan lalu tentang kopi buatan istrinya yang membuatnya cepat tertidur. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Ternyata semua sudah direncanakan. Suasana ruangan menjadi semakin mencekam. Bukti demi bukti kini bukan hanya mengarah, tapi hampir menjerat Lestari sepenuhnya. Malam itu, setelah interogasi selesai, Kompol Arif menutup map tebal di depannya. Dengan bukti ini, penyidikan akan naik ke tahap berikutnya. Keadilan harus ditegakkan. Di luar, Budi terduduk lemas. Ia tahu jalan menuju pengadilan masih panjang. Namun satu hal sudah jelas. Tabir gelap itu kini hampir terbuka sepenuhnya. Hari itu ruang interogasi di kantor polisi Magelang terasa lebih sempit dari biasanya. Udara pengap, lampu neon menyala terang menusuk mata. Lestari Putri duduk tegak di kursi besi, tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya pucat, namun matanya tetap berusaha dingin. Di depannya, Kompol Arif Nugroho membuka map tebal berisi bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Linggis berkarat, botol obat tidur, hasil autopsi, hingga rekaman CCTV. Semua kini tertumpuk rapi di meja, siap menghantam tembok kebohongan yang Lestari bangun selama ini. "Bu Lestari," suara Arif berat namun pelan, "kami punya cukup bukti. Sidik jari Anda ada di linggis yang digunakan untuk menghabisi nyawa Hendra. Obat tidur yang Anda simpan sama persis dengan kandungan di tubuh korban. CCTV menunjukkan Anda membawa semen tengah malam. Apalagi yang ingin Anda bantah?" Lestari terdiam lama. Bibirnya bergetar, tapi ia berusaha menahan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalian tidak tahu apa-apa. Hidup dengan Hendra bukan seperti yang kalian lihat. Dia punya sisi gelap. Aku hanya lelah." Arif menatapnya tajam. Lelah bukan alasan untuk membunuh. Kalau ada masalah rumah tangga, jalannya perceraian, bukan menghilangkan nyawa. Air mata akhirnya jatuh di pipi Lestari. Ia cepat menyekanya, berusaha tetap tegar. Dia sering bicara tentang Ratih, perempuan dari masa lalunya. "Aku tidak tahan. Aku takut kehilangan. Aku takut ditinggalkan. Aku tidak mau anak-anakku diambil dariku." Nama itu membuat Arif dan penyidik lain saling pandang. Mereka sudah menemukan jejak komunikasi lama antara Hendra dan seorang perempuan bernama Ratih, meski tak ada bukti perselingkuhan nyata. "Jadi semua ini karena cemburu?" tanya Arif datar. Lestari menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak ingin membunuhnya. Malam itu, aku hanya ingin dia diam. Aku masukkan obat ke dalam minumannya.
Aku pikir dia hanya akan tertidur. Tapi, saat dia mulai bicara tentang pisah, aku kehilangan kendali. Aku ambil linggis. Setelah itu, aku bahkan tidak ingat jelas. Yang kuingat hanya darah dan hening, ruangan sunyi. Hanya terdengar bunyi pena penyidik mencatat setiap kata. Budi yang duduk di pojok ruangan menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir deras. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Kakaknya, sosok yang ia kagumi, ternyata tewas bukan karena kecelakaan atau musibah, melainkan oleh orang yang seharusnya paling dekat, istrinya sendiri. Bu Lestari, suara Arif kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Anda sadar, apa yang Anda lakukan bukan hanya menghilangkan nyawa suami, tapi juga menghancurkan masa depan anak-anak Anda. Lestari terisak. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, pertahanannya runtuh. Aku tahu. Tapi malam itu aku merasa dunia melawanku. Aku tidak punya tempat bersandar. Aku hanya takut. Dan sekarang, semuanya sudah hancur. Tangisnya pecah. Wajahnya bukan lagi dingin dan penuh tantangan, melainkan rapuh, penuh penyesalan yang terlambat. Namun bagi Budi, air mata itu tidak menghapus luka. Ia berdiri perlahan, suaranya serak. Lestari, kalau kau benar-benar takut, kenapa tidak bicara? Kenapa tidak minta bantuan keluarga? Kenapa harus begini? Lestari menoleh, matanya merah. Aku malu. Aku tidak ingin terlihat lemah. Dan pada akhirnya, aku yang paling lemah. Kompol Arif menutup map perlahan. Cukup untuk hari ini. Semua pengakuan ini akan kami catat sebagai bagian dari berkas perkara. Ruangan kembali hening. Lestari terisak pelan, sementara Budi keluar dengan langkah berat. Malam itu, ia merasa seakan bumi runtuh di bawah kakinya. Ia kehilangan kakak yang ia cintai. Dan kini juga melihat kakak ipar yang dulu ia hormati, berubah menjadi sosok asing yang hancur oleh cemburu dan rasa takut. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Sejak pagi, halaman pengadilan negeri Magelang sudah dipadati warga. Ada yang datang karena penasaran, ada pula yang ingin menyaksikan langsung bagaimana hukum menegakkan keadilan atas kasus yang mengguncang kota kecil ini. Spanduk kecil bertuliskan, "Keadilan untuk Hendra" terbentang di luar pagar. Suasana tegang terasa di udara. Wartawan lokal berdiri berdesakan. Kamera siap mengabadikan setiap momen. Budi Santoso datang bersama ibunya yang renta. Wajah sang ibu pucat, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia nyaris roboh jika tidak dipapah Budi. "Bu, kita kuat ya. Hari ini semua akan mulai terbuka," bisik Budi, meski suaranya sendiri bergetar. Di ruang sidang, semua mata tertuju pada terdakwa. Lestari Putri masuk dengan seragam tahanan oranye, rambut tergerai kusut, wajahnya pucat. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan puluhan pasang mata yang menelannya dengan rasa marah, iba, maupun benci. Ketua Majelis Hakim mengetukkan palu 3 kali. Sidang perkara pidana dengan terdakwa Lestari Putri dinyatakan dibuka. Suara itu menggema di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Jaksa penuntut berdiri, membacakan dakwaan dengan suara lantang, bahwa terdakwa pada malam tanggal 28 Agustus 2023 dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya, almarhum Hendra Santoso. Terdakwa mencampurkan obat tidur dalam minuman korban, kemudian memukul kepala korban menggunakan linggis hingga meninggal dunia. Selanjutnya, terdakwa menyembunyikan jasad korban di bawah lantai semen, menanami sayuran di atasnya untuk mengaburkan kecurigaan. Suasana ruang sidang menegang. Budi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibunya erat, mencoba memberi kekuatan. Giliran pengacara pembela berdiri. Dengan suara tenang namun penuh strategi, ia berkata, "Yang mulia, klien kami memang terlibat dalam perbuatan yang berakibat fatal. Namun itu bukanlah pembunuhan berencana. Klien kami berada dalam tekanan psikologis berat, diliputi rasa takut kehilangan anak-anaknya. Perbuatannya lebih tepat disebut spontanitas dalam kondisi panik, bukan perencanaan dingin." Hakim mencatat, lalu memanggil saksi pertama, Budi Santoso. Dengan langkah berat, Budi maju ke depan. Suaranya serak ketika ia diminta menjelaskan. "Saya melihat rumah kakak saya sepi. Motor masih ada, pintu tidak terkunci. Di lantai 2 ada bau aneh dari kebun yang baru muncul. Saat saya gali sedikit, saya temukan lapisan semen. Hati saya langsung hancur. Saya tahu ada yang tidak beres. Karena itu saya melapor ke polisi." Hakim bertanya,
Apa yang Anda rasakan ketika tahu kebenaran itu? Budi terdiam lama, lalu menjawab dengan suara pecah. Saya ingin semua ini hanya mimpi buruk. Kakak saya orang baik. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah pergi. Dia dikubur di rumahnya sendiri, oleh orang yang seharusnya melindunginya. Ruangan hening. Beberapa orang menunduk. Ada yang mengusap air mata. Saksi berikutnya adalah Ratih, perempuan dari masa lalu Hendra. Ia tampil sederhana dengan kebaya coklat muda, wajahnya tegang. Dengan suara pelan, tapi jelas ia berkata, "Saya memang pernah dekat dengan almarhum sebelum ia menikah. Tapi hubungan itu lama berakhir. Namun sejak awal tahun lalu, saya menerima pesan dari nomor yang ternyata milik Bu Lestari. Pesannya penuh ancaman. Bahkan ada foto anak-anak mereka disertakan. Saya ketakutan." Bisik-bisik terdengar dari bangku pengunjung. Jaksa menegaskan, artinya kecemburuan terdakwa sudah melampaui batas, bahkan tanpa dasar. Giliran Lestari diberi kesempatan bicara. Ia berdiri dengan langkah gemetar, suaranya serak. Aku tidak bisa menyangkal semuanya. Malam itu pikiranku gelap. Aku takut kehilangan anak-anak. Aku tidak pernah benar-benar ingin membunuh Hendra. Aku hanya ingin dia diam. Tapi setelah dia jatuh, aku panik. Aku tutupi. Kupikir masalah selesai. Nyatanya justru makin hancur. Sebagian orang menggeleng marah. Ada pula yang menghela napas panjang, merasa iba. Jaksa segera menimpali dengan suara tajam. Yang mulia, rasa takut bukan alasan untuk menghilangkan nyawa. Korban kehilangan hidupnya. Anak-anak kehilangan ayah. Keluarga hancur. Fakta itu jauh lebih besar daripada alasan apapun. Hakim mengetukkan palu. Sidang ditunda, akan dilanjutkan besok dengan menghadirkan saksi tambahan dan bukti forensik. Budi keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Wartawan langsung mengepung, menodongkan mikrofon. Ia hanya menjawab singkat, "Saya serahkan semua pada hukum. Saya hanya ingin keponakan-keponakan saya bisa hidup tenang. Meski tanpa orang tua." Langit Magelang sore itu mendung. Rintik hujan turun perlahan, seolah ikut menangisi luka keluarga yang pecah karena amarah dan ketakutan. Hari itu, sejak pagi buta, halaman Pengadilan Negeri Magelang sudah dipenuhi massa. Warga berdiri berdesakan, sebagian membawa poster bertuliskan, "Hukum seberat-beratnya dan keadilan untuk Hendra." Wartawan lokal maupun nasional menyiapkan kamera, menanti momen yang akan menjadi puncak dari kasus ini. Budi Santoso datang bersama ibunya. Perempuan tua itu mengenakan selendang hitam, wajahnya pucat, tubuhnya ringkih. Namun sorot matanya tetap kuat. "Aku harus dengar sendiri, katanya lirih. Budi hanya menggenggam tangan ibunya erat, berusaha menyalurkan kekuatan meski hatinya sendiri bergetar. Ruang sidang penuh sesak. Ketika palu hakim diketukkan 3 kali, keheningan langsung menyelimuti. Ketua Majelis Hakim membaca putusan dengan suara dalam dan berat. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, hasil forensik, serta pengakuan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan, terdakwa Lestari Putri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Hendra Santoso. Suasana ruang sidang menegang. Semua menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Seisi ruangan bergemuruh. Sebagian orang bersorak kecil, sebagian lain menunduk haru. Wartawan berebut mengabadikan momen. Di bangku keluarga, Ibu Budi menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak. Budi sendiri terdiam kaku. Ia merasa lega karena keadilan ditegakkan, tetapi juga hancur karena vonis itu berarti keponakannya kehilangan kedua orang tua sekaligus. Sementara itu, Lestari berdiri dengan wajah pucat. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya bibirnya yang bergetar lirih. "Anak-anakku," sebelum polisi menggiringnya keluar ruangan. Di luar pengadilan, kerumunan massa langsung riuh. Ada yang merasa puas, ada pula yang masih bersimpati pada Lestari sebagai seorang ibu. Namun bagi keluarga korban, hari itu adalah akhir dari sebuah babak panjang penuh luka. Malamnya, rumah Budi dipenuhi tetangga yang datang memberi dukungan. Ibunya duduk di kursi bambu, matanya masih sembab. "Kenapa harus begini, Nak? Kenapa keluarga kita hancur seperti ini?" bisiknya lirih. Budi hanya bisa memeluk ibunya. "Bu, ini memang pahit. Tapi setidaknya kebenaran sudah terbuka. Kakak tidak pergi sia-sia. Dan anak-anaknya, kita akan jaga mereka." Beberapa hari kemudian,
Dua anak Hendra resmi dititipkan pada keluarga dekat. Mereka masih sering bertanya polos, "Om, kapan ayah ibu pulang?" Pertanyaan itu menusuk hati Budi setiap kali. Ia hanya bisa menenangkan mereka dengan pelukan. Waktu berjalan, namun luka itu tidak cepat sembuh. Di kampung, orang-orang masih sering membicarakan tragedi ini. Banyak ibu-ibu berbisik di pasar, "Kita harus lebih sabar. Jangan biarkan emosi merusak rumah tangga." Ada pula bapak-bapak yang berpesan, "Kalau ada masalah, jangan dipendam. Bicarakan baik-baik, cari jalan keluar." Kasus ini meninggalkan pelajaran pahit bahwa cemburu dan rasa takut kehilangan bisa menjadi racun yang mematikan jika dibiarkan menguasai hati. Bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat saling melindungi, bisa berubah menjadi penjara bila tidak ada rasa saling percaya. Dan yang paling penting, kasus ini mengingatkan kita semua, seberat apapun rahasia disembunyikan, kebenaran pada akhirnya akan terbuka. Malam terakhir setelah vonis, Budi duduk di beranda rumahnya. Angin malam Magelang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik dalam hati, "Kak Hendra, keadilan sudah ditegakkan. Aku tidak bisa mengembalikanmu, tapi aku berjanji akan menjaga anak-anakmu. Semoga engkau tenang di sisinya." Air matanya jatuh pelan, tapi kali ini bercampur dengan keikhlasan. Hidup harus terus berjalan, meski luka akan tetap membekas.